Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Abdurrahman MSI, Profesor Dr. Kartini Herlina MSI, dan Dr. Eko Agestiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya, Sela Marlina, dengan NPM 25230220003 akan mempresentasikan rancangan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Asesmen Autentik as Learning dan for Learning dalam pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur keterampilan abad 21. Adapun latar belakang pada proposal saya yaitu di mana perkembangan global di abad ke-21 menuntut kompetensi yang melampaui penguasaan pengetahuan faktual, di mana lulusan saat ini diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi, serta literasi digital. Kompetensi ini juga sering disebut dengan keterampilan abad 21. Pendidikan formal harus merespon tuntunan ini dengan mengadopsi model pembelajaran dan sistem penilaian yang mampu mengembangkan dan mengukur keterampilan-keterampilan tersebut secara autentik dan bermakna. Dalam konteks pembelajaran fisika, tuntutan ini semakin penting karena fisika menuntut keterampilan konsep pada situasi nyata, di mana kemampuan pemecahan masalah dan pembelajaran laboratorium atau eksperimen yang menggabungkan penalaran ilmiah dan keterampilan praktis, di mana pembelajaran berbasis proyek diakui secara luas sebagai pendekatan yang efektif untuk mengembangkan keterampilan abad 21, karena menuntun peserta didik untuk bekerja pada masalah nyata, merancang produksi, solusi, dan melakukan refleksi serta kolaborasi dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran fisika, pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa merancang percobaan atau membuat produk serta alat sederhana, menganalisis data, mengkomunikasikan hasilnya, serta aktivitas yang selaras dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan keterlibatan, pemahaman konseptual, dan kemampuan pemecahan masalah di bidang fisika, terutama bila didukung penilaian yang tepat. Meskipun pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi besar, penerapan dan evaluasinya dalam aspek penilaian belum selalu optimal, sehingga muncul kebutuhan untuk pengembangan perangkat asesmen yang tepat. Penilaian dalam konteks pembelajaran berbasis proyek harus merefleksikan tugas secara nyata dan menilai hasil proyek, hasil proses produksi serta kemampuan metakognitif peserta didik. Bukan hanya soal pilihan ganda atau tes paper and pencil, penilaian tradisional yang banyak berupa tes tertulis berbasis pilihan ganda atau esai cenderung mengukur pengetahuan kognitif secara statis dan kurang mampu menangkap proses berpikir peserta didik, kreativitas, serta penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Sedangkan asesmen autentik menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik dengan menilai proses, produk, serta refleksi belajar siswa dalam situasi nyata atau simulasi yang relevan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa penilaian autentik memberikan metode relevan dan komprehensif secara keberhasilan peserta didik di dunia nyata, tergantung pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kerangka penilaian modern membedakan fungsi penilaian autentik menjadi assessment learning, yaitu sumatif, assessment for learning, yaitu formatif, dan assessment as learning, yaitu penilaian yang melibatkan siswa atau self-assessment atau peer assessment yang mendorong regulasi diri. Integrasi assessment for learning dan assessment as learning dalam perangkat assessment autentik diklaim mampu mendukung proses pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan keterampilan secara interaktif. Meskipun konsep ini populer, tantangan praktis muncul ketika guru atau peneliti hendak membuat perangkat asesmen autentik yang valid, reliable, praktis, dan sensitif terhadap perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam konteks pembelajaran berbasis proyek. Meskipun banyak penelitian tentang pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik masing-masing, tetapi masih terdapat kesenjangan tentang bagaimana pengembangan perangkat asesmen autentik khusus dalam konteks pembelajaran proyek untuk secara efektif mengukur keterampilan abad 21, khususnya
khususnya assessment for learning dan assessment as learning. Adapun contoh penelitian yang menggunakan asesmen autentik dalam konteks pembelajaran berbasis proyek yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lismaya dan kawan-kawan pada tahun 2025, di mana pada penelitian yang mereka lakukan menunjukkan masih diperlukannya instrumen yang valid dan reliable untuk mengukur hasil pembelajaran berbasis proyek. Jadi, meskipun pembelajaran berbasis proyek mendorong kreativitas dan berpikir kritis tanpa perangkat asesmen yang sesuai, guru ataupun peneliti sulit memperoleh data yang memadai untuk mengetahui sejauh mana kompetensi tersebut berkembang. Di Indonesia, kurikulum dan kebijakan pendidikan semakin menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21. Sekolah dihadapkan pada tantangan bagaimana melakukan pembelajaran dan yang bermakna dan memiliki relevansi nyata dengan kehidupan peserta didik, serta bagaimana melakukan penilaian yang mendukung tujuan tersebut. Beberapa penelitian di tingkat sekolah menengah menunjukkan bahwa penerapan asesmen autentik dalam pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik, meskipun peningkatannya masih dalam kategori rendah. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Yana Sambeka pada tahun 2017 menunjukkan bahwa enggen keterampilan berpikir kreatif peserta didik sebesar 0,197, di mana dalam kategori rendah, meskipun signifikan peningkatannya. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada ruang besar untuk pengembangan perangkat asesmen yang lebih efektif dalam konteks pembelajaran berbasis proyek. Secara khusus, pengukuran keterampilan abad 21 memerlukan kerangka konstruk yang jelas dan rubrik yang berjenjang. Berpikir kritis biasanya dioperasionalisasikan dalam indikator seperti identifikasi masalah, analisis bukti, penalaran logis, dan evaluasi argumen. Sedangkan berpikir kreatif meliputi fluensi atau kelancaran ide, fleksibilitas gagasan, originality atau keunikan, dan elaboration atau pengembangan ide. Instrumen asesmen autentik yang efektif mengombinasikan penilaian produk, misalnya prototipe dengan laporan proyek, proses observasi dengan jurnal reflektif, dan penilaian sejawat atau diri peer atau self-assessment, dengan rubrik deskriptif untuk meningkatkan keandalan. Namun, bukti empiris juga menunjukkan variabilitas hasil antar studi jika rubrik belum tervalidasi atau pelatihan penilaian belum memadai, maka proses validasi, dan penilaian menjadi aspek kritis. Di tingkat implementasi sekolah, kendala lain yang sering muncul adalah kepraktisan di mana beban waktu guru untuk menilai rubrik terperinci, kesiapan guru memahami konstruksi rubrik kognitif kreatif, dan kemampuan sistem penilaian untuk menghasilkan umpan balik yang tepat waktu bagi peserta didik. Transformasi digital, misalnya Google Sheets, Microsoft Form, LMS, menawarkan kemungkinan untuk mempermudah pengumpulan bukti dan pelaporan, tetapi juga menuntut kapasitas teknik dan infrastruktur. Oleh karena itu, pengembangan perangkat asesmen autentik yang valid dan reliable, praktis, dan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis proyek digital menjadi kebutuhan mendesak agar proses pembelajaran benar-benar menumbuhkan dan mengukur keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Berdasarkan pertimbangan teoritis dan praktis di atas, penelitian ini bertujuan mengembangkan perangkat asesmen autentik, asesmen for learning, dan asesmen as learning untuk konteks pembelajaran berbasis proyek yang mampu mengukur keterampilan abad 21 secara komprehensif. Pengembangan mencakup perumusan indikator operasional, penyusunan rubrik terdeskripsi, validasi oleh ahli, uji reliabilitas antar penilai, serta uji kepraktisan dan sensitivitas instrumen pada sampel peserta didik pada jenjang SMA. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya menyediakan alat ukur yang andal, tetapi juga panduan implementasi yang feasible dan guru dalam konteks sekolah menengah.
Adapun rumusan masalah pada penelitian yaitu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan perangkat asesmen autentik, learning dan for learning dalam pembelajaran berbasis proyek untuk mengukur keterampilan abad 21. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu pertama yaitu bagaimana kelayakan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning yang dikembangkan untuk mengukur keterampilan abad 21. Yang kedua, bagaimana kepraktisan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, bagaimana keefektifan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning yang dikembangkan dalam pengukuran keterampilan abad 21. Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu mengetahui kelayakan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning yang dikembangkan untuk mengukur keterampilan abad 21. Yang kedua, mengetahui kepraktisan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, mengetahui keefektifan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning yang dikembangkan dalam mengukur keterampilan abad 21. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran dengan menyediakan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning dalam pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran fisika. Untuk manfaat praktisnya yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi peneliti menawarkan wawasan pengalaman serta keterampilan dalam mengembangkan perangkat asesmen autentik as learning dan for learning pada pembelajaran berbasis proyek. Bagi pendidik, memberikan referensi dan wawasan baru terkait strategi pembelajaran yang inovatif dalam pengembangan perangkat asesmen autentik pada pembelajaran berbasis proyek. Bagi peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan berbasis proyek yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan abad 21. Bagi dunia pendidikan, berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran fisika melalui model pembelajaran yang berbasis pendekatan ilmiah dan keterampilan abad 21. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan dan inspirasi dalam pengembangan inovasi program pembelajaran yang lebih efektif dan aplikatif. Yang selanjutnya itu kajian pustaka. Pada penelitian ini ada pun kajian pustakanya yaitu yang pertama tentang perangkat asesmen autentik, yang kedua yaitu project based learning, yang ketiga keterampilan berpikir kritis, yang keempat keterampilan berpikir kreatif, yang kelima keterampilan kolaboratif, yang keenam keterampilan komunikasi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Di sini dapat dilihat adapun harapan dari penelitian ini yaitu tersedianya perangkat asesmen autentik, as learning, dan for learning untuk mengukur keterampilan abad 21 peserta didik pada pembelajaran berbasis proyek. Adapun masalahnya, belum ada perangkat asesmen autentik, as learning, dan for learning yang tepat untuk mengukur keterampilan 4C ini, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kenyataannya, hasil analisis kebutuhan yang dilakukan bahwa pendidik belum melakukan penilaian autentik as learning dan for learning untuk mengukur keterampilan 4C ini karena kurangnya referensi atau contoh instrumen secara spesifik yang sesuai dengan indikator. Adapun solusinya yaitu dengan dikembangkannya perangkat penilaian autentik as learning dan for learning untuk mengukur keterampilan 4C, critical thinking, creative, collaboration, dan communication ini dengan indikator berpikir kritisnya yaitu menurut Cradwalk, yaitu dengan yang menganalisis yaitu C4, mengevaluasi C5. Untuk indikator berpikir kreatifnya digunakan menurut Torrance yaitu dengan menciptakan yaitu C6. Untuk indikator kolaborasinya menurut Writing yaitu dengan kontribusi atau kerjasama manajemen waktu
serta fleksibilitas. Untuk indikator komunikasinya yaitu memberikan ide, melakukan presentasi, intonasi suara, menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan dilakukannya pengujian perangkat penilaian autentiknya, yaitu as learning dan for learning-nya untuk mengukur keterampilan abad 21, yakni uji validitas, uji reliabilitas, dan uji kepraktisan. Nah, selanjutnya, maka dihasilkanlah produk perangkat penilaian asesmen autentik ini, yaitu as learning dan for learning untuk mengukur keterampilan abad 21, critical thinking, creative collaboration, dan communication beserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran fisika SMA. Selanjutnya yaitu desain penelitian pengembangan. Di sini saya menggunakan metode campuran atau mix method dengan desain explanatory design, di mana mix method adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian mix method dengan desain explanatory design merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama atau sebaliknya. Tetapi bobot metodenya berbeda. Untuk model pengembangan yang akan digunakan yaitu model pengembangan 4D yang dikembangkan pada tahun 1974 oleh Shiva Sailam, Tyagarajan, Dorothy S. Samuel, dan Melvin I. Di mana model pengembangan 4D merupakan model pengembangan berbagai macam jenis media pembelajaran yang bersifat umum, di mana bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai macam jenis media pembelajaran. Model ini dikembangkan dengan skema pengembangan 4D, yaitu dengan yang pertama define, design, disseminate, dan development. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian, di mana dapat dilihat pada gambar PPT di sini, di mana hal pertama yang dilakukan yaitu identifikasi masalah dan kajian teori. Di sini yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan asesmen autentik dalam pembelajaran berbasis proyek, mengkaji keterampilan abad 21, serta menentukan fokus pengembangan perangkat asesmen. Untuk tahap kedua yaitu tahap kualitatif eksplorasi. Tahap kualitatif atau eksplorasi di mana dilakukannya wawancara pada guru dan ahli, serta analisis kebutuhan asesmen, serta identifikasi indikator keterampilan abad 21. Yang ketiga yaitu analisis data kualitatif dengan coding atau open Excel selective, menyusun tema, kategori, dan variabel, merumuskan konsep dan draft awal perangkat asesmen. Yang keempat yaitu pengembangan instrumen. Di sini menyusun perangkat asesmen autentik yaitu as learning dan for learning, validasi ahli, serta revisi instrumen. Untuk tahap kuantitatifnya yaitu dengan uji coba perangkat asesmen, pengumpulan data kuantitatif, analisis validasi dan reliabilitas statistik. Untuk yang selanjutnya yaitu integrasi atau merging, di mana menggabungkan hasil kualitatif dan kuantitatifnya, menyempurnakan model perangkat asesmennya, dan finalisasi perangkat. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi, yaitu berisi perangkat asesmen autentik final, implikasi untuk pembelajaran berbasis proyeknya, serta rekomendasi penelitian lanjutan. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan, di mana prosedur penelitian ini menggunakan tahapan dari 4D itu sendiri, yaitu yang pertama define, yaitu dengan analisis kebutuhan, studi literatur, serta perumusan tujuan. Untuk tahap yang kedua yaitu desain, di mana yang pertama yaitu tujuan pengembangan perangkat asesmen autentik ini, desain produk instrumennya, serta perumusan kisi-kisi instrumen, serta penyusunan lembar uji validitas dan kepraktisan instrumen. Untuk tahap yang ketiga yaitu DevOps, di mana itu pembuatan kisi-kisi soal dan angket komponen,
pembuatan petunjuk pekerjaan soal dan angket, pembuatan soal instrumen penilaian keterampilan abad 21, membuat kunci jawaban, membuat lembar jawaban, serta membuat penskoran soal panduan penilaian. Untuk selanjutnya yaitu tahap disseminate, di mana setelah melakukan revisi produk instrumen penilaian untuk mengukur keterampilan abad 21 ini, peserta didik dapat pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan perangkat asesmen autentik. Pada tahap development dinyatakan valid dari validitas ahli, maka selanjutnya dapat dilakukan penyebarluasan instrumen dengan penguji cobaan pada peserta didik di kelas. Untuk teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan angket, di mana pembagian angket ini dilakukan pada studi lapangan, tahap validitas produk berupa uji substansi, bahasa, dan konstruk pada tahap uji kepraktisan produk. Selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas sendiri dibagi menjadi dua uji, yaitu uji validitas ahli dan uji validitas empirik. Dapat dilihat di sini terdapat rumus dari uji validitas ahli dan uji validitas empirik itu sendiri. Selanjutnya itu uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas soal tes, salah satu diantaranya dapat menggunakan metode Kuder dan Recursion, yaitu dengan menggunakan persamaan pada PPT ini. Selanjutnya yaitu untuk uji tingkat kesukaran di sini adalah untuk mengetahui bermutu atau tidaknya butir-butir item tes untuk mengukur hasil belajar yang digunakan oleh Anas pada tahun 2028. Dalam penelitian ini, untuk menguji tingkat kesukaran menggunakan rumus P sama dengan B per JS, di mana P merupakan indeks tingkat kesukaran item, B sendiri merupakan banyaknya peserta didik yang menjawab benar butir soal, J sendiri merupakan banyaknya peserta didik yang mengikuti tes. Selanjutnya yaitu uji daya beda. Di sini uji daya beda menggunakan rumus D sama dengan BA per JA dikurang BB minus JB. Di mana D sendiri merupakan indeks daya beda soal, BA merupakan banyak peserta didik kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB merupakan banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar, JA merupakan banyaknya peserta didik kelompok atas, dan JB merupakan banyaknya peserta didik kelompok bawah. Yang selanjutnya yaitu uji kepraktisan produk. Untuk uji kepraktisan produk, untuk menghitung persentase jawab angket pada setiap butir dengan menggunakan rumus ini, X in persen sama dengan sigma S per S max dikali 100%, di mana X in persen ini merupakan persentase jawaban angket, sigma S merupakan jumlah skor jawaban, X max merupakan skor maksimal yang diharapkan. Dan untuk menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui kelayakan, kesesuaian, kemudahan, dan kemanfaatan instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi pada pembelajaran berbasis masalah dengan rumus sebagai berikut, yaitu di mana X in ini merupakan rata-rata persentase angket, X in persen merupakan jumlah persentase angket, dan N merupakan jumlah pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu analisis penskoran berdasarkan kemampuan berpikir abad 21, yaitu ada 4, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Untuk rumus kritis, kreatif, dan komunikatif semuanya sama. Untuk kolaborasi dia berbeda, di mana NP merupakan nilai keseluruhan sama dengan R, skor yang diperoleh sementara, dibagi skor maksimum dikali dengan 100.
Dimana jika hasil yang didapatkan dari semua analisis penskoran ini, jika lebih dari 80, berarti itu sangat baik. Jika di atas 60 atau kurang dari 80, itu baik. Jika itu di atas 40 atau kurang dari 60 cukup baik. Jika di atas 20 atau sama dengan 20 atau kurang dari 40 kurang baik. Jika nilai yang didapatkan 0 atau sama dengan lebih dari 0 atau kurang dari 20 berarti sangat buruk. Demikian presentasi rancangan proposal tesis saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.